datang di channel Manju Education. Di sini saya berbagi kepada teman-teman sekalian, sebelum kita menginstal Windows 11, alangkah bagusnya kita dulu lebih tahu apa perbedaan-perbedaan setelah kita install Windows 11-nya. Nah, di sini saya masih menggunakan Windows 10, tetapi di PC saya sudah install, saya upgrade ke Windows 11. Namun sebelum kita menginstal ke Windows 11, kita harus lebih tahu dulu apa perbedaan-perbedaannya. Nah, di sini saya membuat Windows 11, ada beberapa yang saya akan sampaikan kepada teman-teman sekalian. Sebelum itu, mohon dukungannya Bapak Ibu agar di like, di komen, di subscribe, karena subscribe itu gratis. Nah, untuk itu saya akan mencoba mempresentasikannya. Nah, sini ada 9 perubahan Windows 11. Nah, kita kenali sebelum mencoba ya, Bapak Ibu. Yang pertama itu kita melihat menu start mengalami perubahan ya Bapak Ibu, yaitu perubahannya itu di menu startnya. Kalau dia di Windows 10, kalau dia Windows 10, dia tampilannya itu di sebelah kiri menu startnya. Namun sekarang ini udah di tengah. Kita coba lanjut lagi. Nah, ini dia. Menu start dalam Windows 11 bisa dibilang mengalami perubahan yang mencolok dari versi sebelumnya, yakni Windows 10. Sebelumnya, menu start akan muncul di sisi kiri. Kini dalam Windows 11, menu start akan muncul di tengah layar. Hal ini tentunya menuntut para pengguna untuk beradaptasi menekan tombol start yang kini ada di tengah. Dalam update terbaru ini, kita juga harus mempelajari start menu yang ada di Windows 11 karena desainnya berubah secara total. Selain itu, tidak ada menu lifestyle yang menunjukkan ikon-ikon aplikasi dan notifikasi seperti di Windows 8 saat baru dinyalakan. Nah, begini. Yang kedua, perubahannya yaitu search atau pencarian, menu yang terpisah. Search-nya terpisah ya Bapak Ibu. Terpisah dia dari menu startnya. Ini tampilannya. Kelemahan Windows 11 berikutnya adalah search menu yang kini diletakkan terpisah dalam sistem Windows 10. Menu pencarian tersedia pada opsi menu start. Kita bisa mencari segala jenis aplikasi atau dokumen dengan mengetik di kotak pencarian tersebut. Sementara itu, dalam sistem Windows 11, search menu itu kini dipisahkan dari aplikasi menu start. Jika kita ingin mencari aplikasi atau dokumen, maka harus mengklik ikon pencarian yang ada di taskbar hingga aplikasi tersebut muncul. Yang ketiga, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, dark mode lebih berwarna. Nah, inilah dia, dark mode-nya lebih berwarna, teman-teman sekalian. Nah, seperti ini ya. Di temanya, background-nya, sound-nya juga ini seperti ini dia, lebih berwarna. Penjelasannya seperti ini. Para pengguna tentunya menentukan kenyamanan dalam menggunakan perangkatnya masing-masing agar pekerjaan bisa diselesaikan secara efektif. Banyak pengguna yang menggemar menggunakan dark mode dalam komputer mereka.
dalam sistem operasi Windows 11 kini Dragman menjadi lebih berwarna, dan tentunya hal ini kurang baik untuk para penggemar Dragman. Namun, menu start dalam mode gelap Windows 11 saat ini terlihat lebih transparan dan ringan. Nah, seperti yang kita lihat tadi, teman-teman sekalian, lebih berwarna, ya teman-teman ya. Selanjutnya, yang keempat yang bisa saya sampaikan yaitu tidak mendukung perangkat versi lama. Untuk komputer atau laptop yang versi lama atau udah tua, tidak dapat menjalankan sistem operasi Windows 11. Dalam hal ini, Microsoft menyediakan beberapa syarat. Nah, syaratnya seperti ini, teman-teman sekalian, yaitu yang pertama, RAM-nya harus 4 GB. Ruang penyimpanannya juga harus ada 64 GB atau lebih. Nah, yang ketiga, memiliki kecepatan minimal 1 GHz atau lebih, kecepatan 2 atau core lebih banyak pada sistem prosesor. Nah, ini di prosesornya ya, teman-teman sekalian. Yang keempat yaitu TPM versi 2.0. Nah, berikut yang kelima yaitu boot time Windows 11 lebih lama. Nah, di Windows 11 atau di Windows sebelumnya, ketika kita membuka Windows, maka dia 2 atau 3 detik lebih awal dari Windows 11. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa booting Windows 11 lebih lama dari Windows 10. Baik, teman-teman sekalian. Yang keenam, update Windows membutuhkan waktu banyak. Bagi para pengguna perangkat dengan sistem operasi Windows, pasti kamu sangat mengetahui proses perbaruan Windows membutuhkan waktu yang cukup banyak hingga selesai. Hal ini terjadi karena perubahan sistem operasi terjadi sekaligus dengan perubahan perangkat lunak yang ada dalam perangkat. Jika ingin mengupdate Windows 11, kita bisa melakukan perubahan saat perangkat tidak dipakai atau malam hari. Nah, ketika kita mengupdate Windows-nya itu, yang pertama memang kita harus internet yang betul-betul tersambung, dan yang kedua itu dibilang tadi, perbaruan itu memang harus yang betul-betul kita tidak pakai. Nah, ketika dia udah standby, memang betul-betul laptopnya atau PC-nya betul-betul memang harus full untuk update. Yang ketujuh yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, letak Task Manager ini berubah seperti kita lihat di layar ya. Task Managernya posisinya berubah. Nah, penjelasannya seperti ini. Dalam semua versi kamu dapat atau kita dapat dengan mudah opsi Task Manager dengan klik kanan pada opsi taskbar. Kini dalam Windows 11, jika mengklik klik kanan taskbar, kita tidak dapat menemukan opsi Task Manager. Opsi Task Manager di versi terbaru ini dapat teman-teman. Terbaru ini ditemukan di opsi Windows dan klik kanan. Ya, kita klik kanan di sana untuk melihat Task Manager. Seperti itu ya. Yang kedelapan, menghapus aplikasi cukup rumit. Di Windows 11 ini seperti ini. Ketika kita ingin menghapus aplikasi dari perangkat, hal ini dapat dilakukan dengan mudah dalam sebuah ponsel. Kalau kita pakai ponsel maksudnya. Nah, di dalam komputer, ketika kita ingin menghapus aplikasi, perlu mengikuti proses yang lengkap. Pada Windows 11, untuk menghapus aplikasi
harus kita pertama dulu ke control panel dan melihat daftar aplikasi. Setelah itu pilih aplikasi yang akan dihapus atau diklik uninstall. Demikian ya Bapak Ibu. Yang ke-9, UI kini berubah. Unit user interface-nya ini berubah. Nah, kita lihat user interface-nya itu berubah seperti ini. Beda dengan seperti Windows apa tadi? Windows seperti ini Windows 10. Ya di sini. Kalau di Windows 11 ya, bunyi user interface-nya seperti ini. Yang berikut kita lihat penjelasannya. Sistem operasi Windows 11 bisa dibilang merombak desain ulang user interface dalam versi kali ini. Oleh karena itu, hal ini cukup menyulitkan para pengguna Windows 10 atau pengguna lama karena perlu membiasakan diri untuk dengan user interface yang baru. Namun, hal ini tentunya sangat bermanfaat karena desain dan fiturnya ditawarkan lebih baik dan canggih meskipun masih memiliki beberapa kekurangan. Demikian Bapak Ibu atau teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita menginstal ke Windows 11 atau kita ke Windows 11, harus kita lebih tahu dulu kira-kira apa perubahannya nanti. Saya sudah mencoba untuk menginstalnya. Saya sudah melihat apa perubahannya ketika kita menginstal dengan trik atau tahapan-tahapan yang saya buat itu. Di situ data kita juga tidak hilang. Di situ dengan tahapan-tahapan yang saya sudah buat. Demikian Bapak Ibu atau teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita. Mohon didukung channel kita agar lebih kuat untuk lebih banyak untuk mengupload atau mendukung video-video kita di channel ini. Sekian dan terima kasih.